Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Begitu kasihnya, begitu cintanya sampai kita dipilih dari tengah-tengah suku bangsa. Kita dipilih dari tengah-tengah keterpurukan. Kita dipilih dari dosa dan kebobrokan, kejorokan dan lain sebagainya karena Dia mengasihi kita. Ya. Bahkan kita dipilih dari antara saudara-saudara kita, sebenarnya kita nggak punya kelebihan apa-apa. Bahkan perbuatan baik kita pun nggak ada. Tapi kita dipilih untuk menjadi miliknya. Kita dikasihi, kita dipilih. Tapi kemudian kita dikuduskan menjadi umat kepunyaannya. Dikuduskan, dimandikan, dibersihkan, dibaju-bajui dengan baju yang suci dan putih bersih. Seperti anak-anak Tuhan. Ketika kita ada dalam baptisan dan katekisasi sidi, mengingatkan kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Saudara-saudara, kami menyapa orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan, dan yang dikuduskan Tuhan sebagai kekasih Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang terdapat di Almanak GKPI untuk tanggal 5 Maret 2021 dari Mazmur 97 ayat yang ke-11. Mazmur 97 ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Terang telah bersinar bagi orang-orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Luar biasa sekali firman Tuhan. Terang telah bersinar bagi orang-orang benar. Orang-orang benar yang biasa dibodoh-bodohi dunia ya. Tapi dia baginya terang telah bersinar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus, yang selalu menjadi alat permainan, dibully dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa bagi dia sukacita sedang menanti dan merekah bagi kehidupannya. Saudara-saudaraku, happy ending adalah yang sangat diharapkan oleh para penonton-penonton. Baik cerita apapun yang ditonton, cerita fiksi, atau kejadian-kejadian kesaksian sehari-hari, kejadian nyata. Selalu kita mengharap di tengah-tengah perjalanan penderitaan seorang tokoh, misalnya pemeran utama yang dimainkan dalam satu film, sekalipun dia jatuh bangun menghadapi berbagai cobaan, bertahan hidup dengan cara yang sangat ekstrim sekali, tapi para penonton yang diaduk-aduk perasaannya karena tokoh yang dia hargai itu, dia hormati itu, idolanya itu sedang dipersekusi, tidak mendapat keadilan dan lain sebagainya, emosinya teraduk-aduk. Tapi begitu mau menjelang ending dari cerita itu, kita akan melihat tokoh yang tadinya banyak berjuang, banyak dipersekusi ini kemudian mendapat happy ending. Apa yang diinginkannya tercapai. Wah, nampaknya puas sekali. Bukan hanya pemeran utama itu yang menjadi puas, tapi penonton pun terpuaskan. Bukan hanya terpuaskan, ketagihan nonton. Itu makanya film-film India sangat laku ya, yang membuatkan formasi seperti itu, memperkenalkan tokoh, kemudian penderitaan tokoh, baik dalam percintaan yang kadang-kadang dihina dan tidak diterima, kemudian jadi happy ending. Contohnya kita lihat juga misalnya cerita anak-anak juga dengan Cinderella yang mendapat perlakuan yang buruk dari ibu tirinya dan saudara-saudara tirinya. Dia menjalani, dia tidak tahu bagaimana perjalanan hidup ini. Dia lakoni aja dari hari ke hari semampu dia melakoninya. Kalau ditanya tokoh Cinderella itu, tahu nggak dia sebenarnya kalau dia nanti akan menjadi prince, jadi princess, menjadi ratu? Nggak tahu dia. Dia hanya menjalani cerita dari langkah pertama dan seterusnya, kemudian menjadi cerita itu membawa dia menjadi luar biasa. Ya, dengan pernak-pernik cerita yang sudah dipermak, lalu demikian adanya. Ya. Demikian dari tontonan yang kita lihat, dari bacaan pun, ya cerita-cerita yang kita baca dan lain sebagainya, ya kita harus melihat selalu demikian. Dan cerita itu
pada dasarnya selalu happy ending. Ya. Dan para penonton pun sudah menebaknya, nanti akan melihat seperti itu. Berbeda dengan tokoh-tokoh, misalnya seperti para pejuang-pejuang atau para tokoh-tokoh yang ada di tengah-tengah bangsa yang berjuang sebagai para pahlawan. Banyak kan yang gugur di medan pertempuran. Mereka tidak tahu apakah mereka akan mengecap kemerdekaan atau bagaimana nanti kemerdekaan. Mereka nggak tahu. Mereka berjuang karena hak mereka dirampas. Mereka berjuang karena mereka tidak mendapatkan ketidakadilan. Mereka memperjuangkan, tapi soal hasil mereka tidak tahu. Itu sebabnya kita lihat banyak para pahlawan-pahlawan kita dengan gagah berani, dengan semangat, hanya dengan bermodalkan bambu runcing menghadapi senjata api. Dan ketika terjadi kontak senjata, kita lihat bahwa memang kita harus kadang-kadang menutup mata melalui film-film dan bacaan-bacaan bahwa pasukan-pasukan kita yang hanya bermodalkan bambu runcing ini hanya sebagai umpan peluru dan bergelimpangan. Tapi orang-orang yang sisa, sekalipun nggak tahu mereka akan kapan mereka mendapatkan kemerdekaan, kapan mereka mendapatkan keadilan, kapan mereka mencicipi kemakmuran, nggak tahu mereka, tapi mereka terus berjuang dengan sekuat tenaga, dengan apa yang mereka miliki. Dan itulah perjuangan itu. Tapi kita orang Kristen berbeda loh. Kalau tadi film-film itu memang secara fiksi kita lihat akhirnya pasti happy ending. Tapi para pahlawan-pahlawan itu yang gugur di medan pertempuran itu, yang tidak sempat mengecap apa-apa tentang kemerdekaan, dan mereka tidak tahu dari bagaimana kemerdekaan itu, namun tetap mereka berjuang. Tapi kita orang Kristen dijanjikan bahwa setiap perjuangan kita mempertahankan kebenaran, setiap perjuangan kita memberitakan Injil kebenaran itu. Kepada kita dikatakan tadi di Mazmur yang ke-97 ayat 11, terang telah terbit. Sekalipun kita bergumul sekarang, tapi kita bukan bergumul di dalam kegelapan. Kita bergumul di dalam terang karena kita tahu pergumulan kita akan membawa upah yang besar, yakni hidup yang kekal. Jangan dulu hidup yang kekal, tapi ketika kita bergumul juga memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan, ada satu kepuasan tersendiri antara kita dengan Roh Kudus yang tidak bisa diukur dengan apapun. Ada ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dihargai Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kita mau melakukannya sekalipun dengan segala perjuangan. Ayo saudaraku, apakah kita sudah berjuang? Apakah kita sudah mengalami penderitaan untuk menegakkan kebenaran, untuk memberitakan Injil supaya orang lain bisa mendapatkan keselamatan? Kalaupun kita nanti pada akhirnya mengalami banyak hal penderitaan di dalam perjuangan memberitakan Injil dan kebenaran itu, tapi kepada kita kan dijanjikan oleh Tuhan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bahkan hidup yang kekal. Saya ingin membacakan untuk saudara dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kira-kira demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, sekarang Anda punya penderitaan, punya tantangan, ada masalah. Ini disebut masih penderitaan ringan yang terjadi pada sekarang ini. Mengerjakan penderitaan ini kalau kita hadapi akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Melebihi apa? Melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita hadapi sekarang. Maka di balik penderitaan, di balik kesulitan, di balik tantangan, di sana terangmu sedang bersinar. Di sana sukacitamu sedang merekah. Karena penderitaan yang kita hadapi sekarang tidak sebanding dengan sukacita yang kita dapatkan. Dan untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil untuk menderita karena kita ahli waris kerajaan surga. Shalom.